bentuk GSM yang sudah sampai pada titik asistensi minggu kemarin sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat sebenarnya konstruksi dari filosofi, kemudian elemen-elemen yang digunakan, warna yang digunakan itu sudah senada. Nah, elemen ini itu tidak bisa kemudian teman-teman menggunakan Canva atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan desain yang otomatisasi atau sudah ada template. Kenapa? Karena kalau teman-teman menggunakan itu akan jauh lebih susah untuk menyusun konstruksi identitasnya. Saya ulangi lagi, teman-teman akan kesulitan untuk menyusun konstruksi identitasnya. Karena di situ kita membutuhkan identitas dari si apa namanya si entitas itu sendiri. Kalau di sini kan ada bunga matahari, huruf M, huruf B, yaitu simbol matahari, simbol pintu, elemen meliuk dan lain sebagainya. Nah, ini maskot yang ditereskan dari bentuk seperti ini. Gitu. Kok bisa rapi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa banyak banget cari tutorial untuk membuat maskot ini atau penggunaan software ini di YouTube. Ini ada grid shape area, kemudian logo horizontal, logogram, penggunaan logo yang benar, dan penggunaan logo yang salah. Nah, kekurangan dari ini dan dari apa namanya GSM yang sebelumnya adalah dia tidak konsisten dalam peletakan layout. Gitu. Kenapa bisa dibilang begitu? Kita bisa lihat di bagian sini, di bagian ini, bagian depan ya. Kita bisa lihat ini merupakan heading satu. Gitu. Kalau ini heading satu, artinya di sini ada heading dua. Heading dua. Kemudian yang bagian ini adalah bagian body text. Heading satu, heading dua, body text. Nah, kita lihat di bagian bawah. Harusnya heading satu berada di kiri. Kalaupun dia ada di tengah, artinya harus terpola antara halaman satu dengan halaman berikutnya. Sama. Grid save area seharusnya headingnya ada di sini, grid save areanya. Kemudian H2-nya bisa dikonstruksikan, disesuaikan. Nah, itu akan berkaitan dengan layout. Gitu. Maka teman-teman bisa menggunakan software AI ataupun menggunakan Space ataupun menggunakan apa namanya ide InDesign untuk membantu layout. Jadi saya akan memberikan seperti ini. Bentar, aplikasi software saya masih belum buka. Oke, kelihatan ya ilustratornya. Kita bisa mulai dengan mengkonstruksi pola layout. Misalkan dengan 4 artboard dulu lah. Nggak usah banyak-banyak. Biasanya kan dia straight kayak gini. Nah, teman-teman bisa menggunakan layout dengan dipolakan. Bagaimana polanya? Misalkan di halaman isi seperti ini, teman-teman bisa bagi ini menjadi beberapa bagian. Gitu. Nah, cek, right, split into grid. Di sini teman-teman bisa split menjadi beberapa, misalkan menjadi 6, 6, teman-teman oke. Kalau di preview kayak gini bentuknya, gitu. Atau mau ditambahkan, itu bisa, dikurangi. Bisa juga dikurangi, bisa ditambah dengan gutter. Gutter ini adalah jarak antar kolom.
Nah, ini penting untuk teman-teman bisa menggunakan ini supaya konsisten gitu. Atau sebagai guideline itu bisa. Di oke, kemudian ini bisa dikunci. Klik kanan, kemudian dikunci. Make guideline. Ini bisa seperti ini. Jadi apabila teman-teman ingin memasukkan headline, misalkan ini headline, teman-teman bisa masukkan di bagian sini. Oh, dia tidak boleh lebih dari kotak yang ini, misalkan. Itu boleh. Nah, di bagian sini. Apabila pengen sub headline di sini, berarti sub headline. Gitu. Misalkan yang di atas ini ukurannya misalkan 70 atau 72 misalkan. Yang di bawah berarti harus lebih kecil karena dia sub headline. Misalkan jadi 36 sub headline. Kemudian dari sub headline ini misalkan teman-teman pengen pengen taruh di situ juga tidak masalah. Karena grid system itu akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan konstruksi dari outline atau konstruksi dari layout misalkan. Ini misalkan mau ngomongin tentang lorem ipsum itu sebagai eh, tulisan, misalkan lorem ipsum. Teman-teman bisa mengkotakan kalau menggunakan AI itu bisa misalkan kotaknya seperti ini sampai sini karena menggunakan wilayah di sekitarnya ini bisa dikecilkan misalkan jadi 12 atau 14 gitu. Nah, ukuran-ukuran ini itu sebenarnya tidak ada ukuran pasti. Tetapi apabila grid ini kita konsistenkan gitu, kita konsistenkan ke samping misalkan, maka kita bisa lihat kalau di bagian ini misalkan berkaitan dengan master logo itu ini ada logo vertikal, kemudian ada logo horizontal, kita gunain grid, gitu kan? Logo horizontal, maka kita bisa membagi di bagian sini untuk logo vertikal, di bagian sini untuk logo horizontal, gitu. Nah, ini akan sedikit banyak membantu teman-teman untuk menyelesaikan sebuah layout. Nah, ini juga sama, misalkan. Mau di bagian atas boleh, tetapi konsisten. Ini yang disebut sebagai konsisten. Kalau kita misalkan menggunakan bentuk konsisten ini ke banyak tempat, maka kita akan bisa lihat hasilnya. Ini misalnya uh, clear space area. Yang bagian ini dihapus, misalkan. Kemudian bagian sini adalah clear space area, misalkan berbentuk. Hmm, logo misalkan. Nih, katakanlah ini desain clear space areanya ya. Ini teman-teman bisa masukkan di sini. Ini teman-teman juga bisa menggesernya, tapi syaratnya adalah mengikuti guideline. Mengikuti guideline atau mengikuti areanya. Terus kemudian ada do and don'ts. Gitu. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kan gitu. Nah, ini gimana kalau lebih seperti ini tidak menjadi masalah sebenarnya. Karena yang terpenting adalah konsepnya itu misalkan kita kecilkan juga itu tidak menjadi soal sebenarnya. Atau boleh disingkat, boleh dan tidak boleh. Misalnya sampai itu. Ya, kita
masukkan misalkan satu kotak. Hmm. Gimana kalau kita pengen buat square? Teman-teman bisa membuat square dengan seperti ini. Jadi disesuaikan dengan arahnya. Teman-teman bisa gedein. Nah, di sini teman-teman bisa mengeksplorasi atau mengkonstruksi dari bentuk identitasnya atau definisi yang ingin disampaikan dalam do and done-nya. Tapi basisnya mengikuti area logo atau area grid sistemnya. Oke, kita coba ya bentuknya. Kalau kita bisa lihat bahwa sebenarnya apabila kita hapus semuanya, maka kita akan lihat, akan terlihat, terlihat, sih. Kita bisa melihat konsistensi di mana tempatnya. Jadi kalau dilihat dari jauh itu langsung kelihatan. Oh, dia menggunakan template seperti ini. Nah, tipe-tipe template bisa beragam. Teman-teman bisa lihat referensi dari yang lain. Tapi secara garis besar, penggunaannya adalah berbasis pada manual atau berbasis pada bagaimana teman-teman itu menempatkan sesuatu itu tidak asal gitu. Nah, ini juga ada bisa membantu teman-teman yang asprak. Ada Januar hadir. Ada Kak. Oke, dari Rozan juga hadir. Jadi harapannya di minggu ini teman-teman sudah bisa menggunakan apa GSM yang basisnya dari template gitu. Dari kalau di yang minggu kemarin masih acak-adut gitu, masih asal nempatin, kita coba dengan menggunakan template-nya basisnya dengan guideline atau garis bantu. Nah, hal itu teman-teman bisa cek membuat grid guideline ada di mana? Ada di InDesign ataupun ada di AI ataupun ada di Corel. Semuanya ada berkaitan dengan guideline ini. Nah, guideline ini akan sangat membantu untuk membuat layout yang epic atau yang sesuai dengan tema template-nya. Kalau menggunakan dua template ya sudah, gunakan guideline dua template. Begitu, teman-teman. Itu sebagai contoh saja sih sebenarnya supaya GSM teman-teman itu profesionalnya terlihat secara konsisten dan juga bisa dipertanggungjawabkan bahwa teman-teman bagian dari desain komunikasi visual. Nah, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan dahulu? Ada yang perlu dipertanyakan? Cukup jelas. Cukup, Pak. Bagi teman-teman yang minggu ini masih berkutat pada layout GSM ataupun pola GSM-nya dulu, itu nggak masalah. Kita masih punya 2 minggu lagi untuk finalisasi. Dan target hari ini bagi yang sudah selesai GSM-nya itu bisa di-review dari daftar isi apa saja yang masuk dan sampai di akhir. Jadi isi GSM-nya sudah full, kemudian sudah ditempat-tempatkan juga. Bagi yang merasa kesulitan, bisa minta bantuan teman-teman yang lain ataupun bisa bertanya terhadap Asprak ataupun ke saya secara langsung. Teman-teman bisa meminta nomor saya ke teman-teman Asprak untuk konsultasi atau ngobrol berkaitan dengan gimana sih caranya atau bagaimana baiknya. Jangan lupa untuk mengutarakan permasalahan kepada Asprak karena komunikasi permasalahan itu juga nanti akan mempengaruhi bagaimana cara menilai saya. Jadi bagi teman-teman yang memang kesulitan, ya sudah, tinggal ngomong kesulitannya apa dan masalah.
ya solusi atas kesulitan itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa apa namanya mengikuti mata kuliah di Cafe 2 ini dengan lebih baik dan lebih enjoy untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh. Kalau teman-teman merasa kesulitan dalam pengguna software, maka mau nggak mau ya nambah jam teman-teman untuk belajar lebih jauh terkait dengan penggunaan software itu dari YouTube ataupun dari tutorial yang lain, atau bahkan minta mentoring dari teman-teman yang memang sudah bisa. Dan harapan saya, teman-teman yang sudah bisa pun juga jangan pelit untuk menyebarkan juga kepada teman-teman yang belum bisa, karena ilmu itu akan bisa menep atau akan bisa masuk dalam pikiran apabila teman-teman itu menyebarkannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Itu. Kalau teman-teman menyimpan itu sendiri dan bagusnya buat teman-teman sendiri ya buat apa? Pada akhirnya kan hanya kematian yang akan menunggu kita. Ya kira-kira begitu teman-teman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari Januar ataupun dari Rozan atau dari siapa satunya? Salsa. Siapa? Asprak satunya. Saya lupa namanya. Aziza, Pak. Nah, Aziza. Dari Aziza, Rozan ataupun dari Januar ada yang mau dipertanyakan? Aman sih, Pak. Oke, kalau aman. Berarti tinggal nge-push teman-teman yang RB untuk menyelesaikan GSM. Kalau kesulitan bisa ngobrol langsung dengan saya. Oke, begitu teman-teman. Karena ini mata kuliah praktek, jadi silakan teman-teman terkonstruksi dari teman-teman Asprak. Bila teman-teman Asprak mengalami kesulitan, silakan untuk langsung komunikasi dengan saya. Begitu, silakan untuk lanjutkan asistensi dan terima kasih sudah mau hadir di pagi hari ini supaya teman-teman bisa lebih bagus lah karya akhirnya dan lebih banyak di review oleh teman-teman yang lain ataupun dari Asprak supaya di mata kuliah berikutnya di DKV 2, DKV 3 nanti ke proyek teman-teman bisa lebih eksploratif, bisa lebih kreatif lagi. Thank you sudah mau hadir di pagi hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Basisnya di minggu depan berarti sudah selesai GSM-nya karena di pertemuan 14. Kalau belum selesai ya teman-teman harus mengejar karena tinggal 2 pertemuan lagi sebelum nanti UTS. Kalau tidak salah UTS kemarin itu tahun lalu tuh dipresentasikan gitu. Ada yang dipresentasikan. Begitu. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak. Pagi.